Mari kita mulai dengan taksonomi ikan pari. Ikan pari termasuk dalam subkelas Elasmobranchi yang juga termasuk hiu. Mereka memiliki tubuh yang pipih dan lebar, dengan sirip pektoral yang menyatu dengan sisi tubuh mereka. Dalam keluarga Dasyatidae, terdapat lebih dari 300 spesies ikan pari yang ditemukan di seluruh dunia. Morfologi ikan pari juga sangat menarik. Mereka memiliki tubuh yang pipih dan lebar, dengan ekor panjang yang berduri. Beberapa spesies ikan pari memiliki duri beracun atau organ elektrik yang berfungsi sebagai alat pertahanan dari predator. Mata ikan pari terletak di samping kepala, sedangkan mulutnya berada di bagian bawah tubuh. Perilaku ikan pari juga menarik untuk dipelajari. Mereka menggunakan gerakan melambai-lambai seperti sayap saat berenang, memberikan kesan anggun dan indah. Beberapa spesies ikan pari juga memiliki hubungan simbiosis dengan ikan remora, di mana ikan remora menempel pada tubuh ikan pari dan membersihkan parasit yang menempel. Habitat ikan pari sangat beragam. Mereka dapat ditemukan di perairan hangat dan dangkal di wilayah tropis dan subtropis, serta di danau dan sungai air tawar. Beberapa spesies ikan pari hidup di dasar perairan berpasir atau berlumpur, sementara yang lain tinggal di sekitar terumbu karang atau di zona epipelagis. Tak hanya itu, terdapat lebih dari 200 spesies ikan pari yang berbeda di seluruh lautan, danau, dan sungai air tawar di dunia. Beberapa spesies ikan pari sangat langka, seperti ikan pari mata kecil yang memiliki lebar sayap lebih dari 7 kaki. Namun, sayangnya, lebih dari 25 spesies ikan pari terancam punah karena penurunan populasi dan hilangnya habitat. Selain itu, ikan pari juga memiliki kemampuan unik, seperti mendeteksi medan magnet bumi dan menggunakan medan tersebut untuk mempertahankan arah saat mereka bergerak di sekitar lingkungan mereka. Mereka juga hidup sezaman dengan dinosaurus dan telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ikan paus adalah salah satu hewan mamalia yang memiliki habitat di lautan. Ada banyak jenis paus yang tersebar ke seluruh penjuru lautan di bumi, termasuk paus biru yang dapat dikategorikan sebagai hewan terberat dengan bobot mencapai sekitar 190 ton. Paus tentunya memiliki karakteristik unik, baik secara fisik maupun bawaan. Salah satu filosofi hidup yang dapat kita petik dari ikan paus adalah kelembutan, meskipun memiliki postur yang raksasa. Meski tubuh paus sangat besar, mereka dikenal sebagai hewan yang berhati lembut. Meskipun paus memiliki kemampuan untuk memakan manusia, mereka tidak pernah memakan manusia sebagai mangsa mereka. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati dan tindakan kita, bahkan ketika kita memiliki jabatan atau posisi yang tinggi. Selain itu, ikan paus juga mengajarkan kita untuk memiliki sikap menghargai. Meskipun mereka membutuhkan makanan dalam jumlah besar, paus lebih memilih untuk memakan krill, udang kecil, plankton, dan ikan-ikan kecil. Mereka tidak memilih mangsa yang lebih besar, sehingga mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami posisi serta porsi masing-masing dalam kehidupan. Kehidupan sosial ikan paus juga memberikan pelajaran berharga. Mereka hidup dalam komunitas yang sangat solid, berenang bersama kawanannya, berburu bersama, dan saling menyayangi. Hal ini mengajarkan kita pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan saling menyayangi dalam kehidupan sosial kita. Selanjutnya, ikan paus juga memiliki karakter tenang dan tidak gemar bergaduh. Mereka tidak membuat kegaduhan dan eksistensinya tidak mengusik hewan lainnya di lautan. Dari sini, kita dapat belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi dan tidak menjadi sumber masalah yang merepotkan orang lain. Cara berkomunikasi yang baik adalah hal yang dapat kita pelajari dari ikan paus. Mereka menggunakan suara kompleks seperti bunyi klik, siulan, kicauan,
dan lagu rumit untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Melalui cara berkomunikasi yang halus, mereka dapat meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Hal ini mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan baik dan menghormati orang lain. Paus memiliki kemampuan migrasi yang luar biasa. Misalnya, paus abu-abu atau Eschrichtius robustus dapat menempuh jarak migrasi hingga 22.530 km dari perairan Rusia yang dingin ke perairan Meksiko yang hangat, dan kembali lagi ke tempat asal mereka. Mereka berenang siang dan malam dengan kecepatan rata-rata 8 km jam dan jarak tempuh harian 120 km jam. Suara yang dihasilkan oleh paus adalah salah satu yang paling keras di dunia hewan. Paus sperma atau paus kepala kotak atau Piseter macrocephalus dapat menghasilkan serangkaian bunyi, klik, yang mencapai 230 desibel selama 15 hingga 30 milidetik. Sedangkan paus biru dapat menghasilkan bunyi hingga 188 desibel yang dapat terdengar hingga jarak 500 mil di bawah air. Paus narual atau Monodon monoceros memiliki tanduk panjang lurus yang unik, mirip dengan tanduk unicorn dalam mitologi. Tanduk ini sebenarnya merupakan gigi yang tumbuh secara spiral dan dapat mencapai panjang hingga 2,6 meter. Tanduk narual memiliki fungsi sensor yang kuat dan digunakan untuk mencari makan, mendeteksi arus lautan, dan berkomunikasi dengan narual lainnya. Paus juga memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dari atmosfer. Selama hidupnya, seekor paus dapat menyerap dan menyimpan karbon sekitar 33 ton CO2 dalam tubuhnya. Ketika paus mati dan bangkainya tenggelam ke dasar laut, karbon tersebut tetap terperangkap di dalamnya. Ini menjadikan paus sebagai salah satu hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Kecerdasan mereka yang luar biasa, sistem alamiah yang kompleks, hingga keajaiban yang mereka bawa di lautan. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Otak mereka yang besar dan kompleks memungkinkan mereka memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan sosial yang kuat dan mampu berkomunikasi secara kompleks. Kemampuan pemecahan masalah mereka juga sangat tinggi, sehingga banyak teknologi terinspirasi dari lumba-lumba. Salah satu hal menarik tentang lumba-lumba adalah sistem sonar yang mereka miliki. Sistem ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan dengan cara mengirimkan suara di dalam air. Dengan sistem sonar ini, lumba-lumba dapat menghindari benda-benda yang ada di depan mereka dan terhindar dari benturan. Teknologi ini kemudian diterapkan dalam pembuatan radar kapal selam. Lumba-lumba juga memiliki kehidupan sosial yang menarik. Mereka hidup dan bekerja dalam kelompok atau disebut kawanan. Mereka sering bermain bersama dan menjaga hubungan yang erat. Lumba-lumba juga memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka dapat berhitung dan melakukan berbagai atraksi ketika telah terlatih. Selain itu, lumba-lumba juga memiliki keunikan dalam reproduksi. Mereka adalah mamalia laut yang beranak. Betina lumba-lumba melahirkan anak setelah masa kehamilan yang berlangsung selama beberapa bulan. Bayi lumba-lumba yang baru lahir akan dibawa ke permukaan oleh induknya agar bisa menghirup udara. Lumba-lumba perlu naik ke permukaan untuk bernapas supaya tetap hidup. Induk lumba-lumba menyusui anaknya dengan susu yang gurih dan memberikan energi bagi mereka untuk tumbuh besar. Fakta-fakta menarik yang akan membuat kita semakin terpesona dengan kecerdasan, keunikan, dan keajaiban lumba-lumba di lautan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lumba-lumba. Memiliki otak yang sangat besar. Salah satu hal yang paling menonjol dari lumba-lumba adalah tingkat kecerdasan mereka berkat ukuran otak yang besar. Otak lumba-lumba lebih besar dari kebanyakan otak manusia, meski lumba-lumba tidak secerdas manusia.
Namun, otak lumba-lumba memiliki hipokampus dan korteks prefrontal yang lebih kecil, sehingga tingkat kecerdasan lumba-lumba masih lebih rendah daripada manusia. Kemampuan komunikasi yang canggih, lumba-lumba memiliki rentang vokal yang paling beragam di antara hewan lainnya. Mereka menggunakan berbagai jenis suara seperti rintihan, jeritan, squawks, suara seperti peluit, dan lainnya untuk berkomunikasi satu sama lain, dan menemukan objek melalui ekolokasi. Bisa mengekspresikan cinta, lumba-lumba dapat mengekspresikan emosi cinta, bahkan kepada manusia. Contohnya adalah kisah Peter the Dolphin yang konon jatuh cinta dengan seorang peneliti, Margaret Howe. Mereka membentuk ikatan yang tidak terduga, yang menurut Howe bersifat emosional dan bahkan sensual. Tidur dengan satu mata terbuka, lumba-lumba sering tidur dengan satu mata terbuka. Hal ini dilakukan karena mereka tidak suka dengan pernapasan otomatis dan harus secara sadar memutuskan kapan mengambil napas. Mamalia dengan ingatan paling tajam. Lumba-lumba memiliki ingatan terpanjang dari semua spesies, selain manusia. Mereka dapat mengenali suara teman dekatnya, meski telah berpisah selama 20 tahun. Lumba-lumba bisa jatuh cinta. Beberapa lumba-lumba telah menunjukkan kemampuan untuk membentuk ikatan emosional dengan manusia. Mereka dapat mengekspresikan perasaan cinta dan kasih sayang kepada manusia yang merawat dan berinteraksi dengan mereka. Terancam punah, beberapa spesies lumba-lumba dianggap terancam punah. Ancaman terbesar bagi mereka adalah aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, polusi laut, dan tabrakan dengan perahu. Dengan fakta-fakta menarik ini, semakin terlihat betapa luar biasa dan pentingnya keberadaan lumba-lumba dalam ekosistem laut. Keindahan dan kecerdasan, ikan lumba-lumba memiliki tubuh yang ramping, panjang, dan elegan. Mereka sering terlihat berenang dengan gaya melompat-lompat di atas air yang membuatnya terlihat sangat indah dan menggemaskan. Selain itu, ikan lumba-lumba juga dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia, membuatnya menjadi salah satu ikan yang paling populer di dunia. Kemampuan melompat tinggi. Keunikan lain dari ikan lumba-lumba adalah kemampuannya untuk melompat-lompat di atas air dengan ketinggian yang luar biasa. Ikan ini juga dikenal dengan kemampuan melukis di air, sehingga sering dijadikan atraksi pada pertunjukan di berbagai tempat wisata. Kemampuan melompat mereka tidak hanya memberikan hiburan bagi kita, tetapi juga membantu mereka dalam mencari makanan dan berkomunikasi dengan sesamanya. Peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ikan lumba-lumba memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka adalah predator alami bagi hewan laut lain seperti ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Selain itu, ikan lumba-lumba juga membantu menjaga populasi ikan-ikan tertentu dengan memakan ikan yang lebih tua dan sakit. Jadi gimana nih menurut pemirsa Jejak Hewan mengenai video ini? Berikan komentarmu ya. Dan pastikan untuk dukung terus channel Jejak Hewan dengan menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Atau kalian bisa memberikan dukungan ke channel Jejak Hewan melalui link donasi Saweria. Linknya ada di deskripsi ya. Makasih semua sudah menonton ya. Kalian juga bisa request apa yang mau dibahas di kolom komentar ya. Nantikan video menarik lainnya dari channel Jejak Hewan. Sampai jumpa lagi.